Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Sya'ban allati yufraku fiha kullu amrin hakimin wa yubram. Ikshif anna minal bala'i ma a'lamu wa ma la na'lam. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram, amma ba'du. Hadratil ulama'il fiqha wal asatizatil a'izza wal hujjajil kiram wa nakhussu bi dzikrihi Sahibul Bait Kiai Haji Mahmud rahmatullah, Ustazah Hajjah Mahmudah, guru kita Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas, beserta Habib Alwi, Kiai Haji Ainul Yakin bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i, beserta seluruh para ulama, para kiai yang hadir. Mohon maaf kami tidak menyebut nama beliau, namun tidak mengurangi hormat takzim. Seiring doa kita bersama, Allah Ta'ala berikan panjang umur. Kita yang hadir semoga bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sorga anak di bawah telapak kaki ibu. Sorganya murid di bawah ridho guru. Sorganya istri di bawah keredoan suaminya. Saya berbagi dengan Kiai Ainul Yakin, beliau bicara Isra Mi'raj, saya bicara haul. Almarhum Kiai Haji rahmatullah. Dalil haul, Bismillahirrahmanirrahim. Bilang Allahnya yang keras, biar tembus 7 lapis langit, biar Habib Rizik besok sebelum Ramadan bebas. Ya Rabbal, mudah-mudahan yang berbuat zalim sama beliau biar pada setruk semua. Ya Rabbal, bilang Allahnya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang bilang Allah besok Ramadan sehat, tadarus Al-Qur'annya hatam, insya Allah lebarannya jadi. Ya Rabbal, duitnya banyak, dompetnya sampai kagak bisa diseletingin, putus. Ya Rabbal, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah Ta'ala perintahkan kita beribadah kepadanya, ibadah kepada Allah semata-mata karena Allah. Jangan ibadah cari nama.
Jangan ibadah cari muka. Kalau nyari nama dikober. Kalau nyari muka di rumah sakit. Begitu ada wabah, banyak warga yang terkena dibawa ke rumah sakit. Ada salah satu di antara korban saudara kita. Udah ditutupin mukanya. Kita buka tuh, kita cari muka saudara kita. Nyari muka di rumah sakit. Nyari nama di kober. Mana dia nih kuburan kong gua. Mesannya udah dimakan rayap. Ibadah jangan cari nama. Cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah Allah Ta'ala perintahkan kita hambanya beribadah, lalu Allah Ta'ala perintahkan juga kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Kenapa ihsana? Bukannya wabil walidaini jazaa, wabil walidaini khaira. Tapi wabil walidaini ihsana. Kalau wabil walidaini jazaa ada batasnya. Kalau wabil walidaini khaira ada musimnya. Tapi kalau wabil walidaini ihsana bakti anak untuk berbuat baik fi hayatihim wa ba'da mamatihim, ketika orang tua masih ada dan ketika orang tua sudah tiada, anak masih berkewajiban berbakti kepada kedua orang tua dengan teknis yang berbeda. Malam ini Kiai Mahmud rahmatullah, Ustazah Haja Mahmudah sedang mendidik anak dan keturunannya untuk berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Ada anak sebab karena adanya orang tua. Tanpa ada orang tua, enggak ada kita. Beda dengan Nabi Isa, kemauan Allah subhanahu. Nabi Isa ketika ada dalam kandungan Siti Maryam diperintah oleh Allah untuk bersandar di bawah pohon korma. Setelah kau bersandar, Maryam, gerakkan badanmu untuk menggerakkan pohon korma. Nanti buah kormanya jatuh, makan sebagai asupan makanan buat bayi yang ada di rahimmu. Rutoban janinya. Diperintah Allah untuk menggerakkan, urusan yang menjatuhkan korma itu Allah. Jadi Siti Maryam berikhtiar untuk memberikan asupan makanan dengan perintah Allah, bersandar menggunakan punggungnya, digerak-gerakkan itu pohon korma yang besar. Bagi yang sudah haji, pohon korma itu lebih besar dibanding pohon kelapa. Mana mungkin bisa bergerak oleh tenaga perempuan. Tapi karena ini perintah Allah, ikhtiar, berusaha, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, jatuh tuh buah korma. Maka lahirlah Nabi Isa, namanya di Betlehem, Baitu Lahmi. Di situ Nabi Muhammad disuruh sholat 2 rakaat oleh Jibril dalam perjalanan Isra Mi'raj. Waja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah jadikan keberkahan di mana saja Nabi berada dan kita umatnya. Alhamdulillah. Maka anak
pengen sukses, jangan durhaka sama orang tua. Murid pengen manfaat ilmunya, jaga keredoan guru. Istri pengen masuk surga, cari keredoan suami. Istri bisa haram berpuasa apabila puasa sunnahnya tanpa seizin suami. Tuh maka kalau kita ngaji, hidup pakai aturan. Kayak puasa besok, mudah-mudahan panjang umur. Walisoimi adabun, bagi orang yang berpuasa ada adab-adabnya. Layak mulu, tidak sempurna. Saumuhu, puasanya, illa biha, kecuali dengan adab-adabnya. Pamin ahammiha, salah satu di antara adab-adab berpuasa, ayyah pazo lisanahu anil kadzib, jaga lidah, ajak mulut berpuasa, anil kadzib, tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ada enggak orang bohong sampai 2 periode? Hah? Ada, itu RT di kampung saya. Artinya kalau dia terus berbohong, puasanya dalam kacamata ilmu tasawuf tidak ada pahalanya. Menurut ilmu fikih sah, tapi menurut ilmu tasawuf tidak dapat pahala. Maka ayah pazo lisanahu anil kadzib, jaga tulidah selama Ramadan, bentengi jangan sampai ada yang keluar sia-sia, tidak ada manfaatnya. Laisa siyam minal akli wasyurbi, bukan yang dinamakan puasa sekedar tidak makan tidak minum, tetapi yang dinamakan puasa juga seluruh anggota panca indera. Mulut anil lagwi, dari omongan yang enggak ada manfaat, yang sia-sia. Ramadan banyak baca Quran, jangan nyanyi. Ini Ramadan malam Jumat habis buka nyetel musik. Cocol dicocol. Apa yang dicocol? Sambal melalap. Ramadan, jaga lisan, jaga mulut, diajak berpuasa. Kemudian wa ayyah padho ainuhu, jaga mata, mata diajak berpuasa. Jangan melihat ma la yahillu lahu, yang tidak dihalalkan. Maka jam 5:30 duduk di masjid, di musola, di majlis taklim, di rumah aduk itu es buah sambil baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Itu es buah diaduk. Saking mulianya Ramadan, itu isi es buah pada bicara. Kata tape yang paling bawah ngomong sama kolang kaling, "Ling, lu di bawah, gua di atas." Kata kolang kaling, "Pe, lu asem, gua yang adem." Itu makanan berebut pengen masuk duluan ke mulut orang yang puasa. Kenapa memang? Atyabu min rihil miski,
Mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi, lebih harum, lebih semerbak dibanding minyak misik. Maka Ramadan besok puasa, kalau teman kita ngobrol sama kita bau jengkol, anggap aja bau minyak misik. Jangan malah tekep hidung. Jadi dia tersinggung. Insya jaga mata. Allah yanzura ma la yahillu lahu, supaya tidak melihat yang tidak halal baginya. Maka kalau jam 5:30 duduk di pinggir jalan, ada motor Gojek bawa penumpang, karyawati sebuah bank, orangnya putih, cakep, lewat di depan kita, celana dalamnya kelihatan. Astagfirullahalazim, hatinya ngomong, besok duduk di sini lagi dah. Puasa tidak ada pahalanya, cuma lapar dan haus saja. Karena puasa tidak mengikuti aturan-aturan. Maka kita hadir di majelis ilmu, kita belajar agama, diperintah oleh orang tua kita, udah paham ajaran agama, udah ngerti aturan agama, berkat support dorongan orang tua. Maka ilmu yang dimiliki oleh si anak didorong dengan semangat orang tua redho, tuh ilmu jadi bermanfaat. Tapi jika kita durhaka, nggak ada manfaat itu ilmu. Maka haul malam ini almarhum Kiai Haji Rahmatullah, bagian daripada bakti anak-anak beliau, dengan mengundang orang banyak, hadir semua, baca yang dipimpin oleh guru. 1 huruf dari Al-Quran Allah balas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Yang bilang Allahnya kencang dapat hadiah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mendatangkan 1 kebaikan, Allah Ta'ala balas 10. Malam ini baca Yasin. Yasin menurut ulama dalam tafsir Maroh Labid, hurufnya ada 3000. Yasin sampai wa ilaihi turja'un, hurufnya 3000. 1 huruf dibalas 10 kali. Berapa orang yang baca, sebanyak itu pula pahala didapat oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Rahmatullah. Istabsyaru, dia girang. Inilah orang pulang girang. Orang pulang itu girang. Mati itu tidak menakutkan dalam pandangan Islam. Justru Islam memandang kematian sesuatu yang positif. Sampai Allah memberi istilah mati itu roji'un, pulang. Orang pulang girang. Anak SD biasa pulang jam 12. Dewan guru dan kepala sekolah ada rapat mendadak, anak disuruh pulang duluan. Girang, jam 9 udah pulang. Bekal masih utuh. Itu tas yang isi buku pelajaran waktu datang diantar orang tua, begitu pulang duluan girang. Enggak jalan, lari sambil dialung-alung tuh tas. Saking girangnya, orang pulang girang. Orang pulang mancing girang. Kalau dapat. Begitu juga orang pulang meninggal menghadap Allah girang kalau ada yang dibawa.
Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapa yang datang dari dunia pulang menghadap Allah bawa iman, bawa amal soleh, Allah siapkan baginya tempat yang tinggi, derajat yang mulia. Al-Maghfurlah Kiai Haji Rahmatullah. Pulang bawa iman, pulang bawa amal soleh, dia girang, pulang ada yang dia bawa. Sekarang mancing dari subuh, udah beli empan, kagak dapet. Girang apa enggak? Enggak dapet. Ntar pulang diomelin. Dulu ada orang kagak biasa mancing, diajak mancing sama temennya. Ya lu ikut gua besok hari Minggu mancing. Ya gua kagak biasa, udah ikut gua. Gua nggak punya duit buat beli empan, gua kasih. Ntar bini gua masak bagaimana? Gua kasih duit. Ongkos buat jalan, lu naik mobil gua. Akhirnya ngikut juga. Begitu sebelum berangkat pengen nambahin umpan. Di samping rumah ada pohon rambutan, cabangnya ada sarang tahun. Dia naik abis hujan, licin, kepleset, mau jatuh, kaget. Akhirnya tangan seambil-ambilnya kena cabang pohon yang ada tahunnya. Tahunnya terbang masuk ke dalam kainnya. Akhirnya itunya diantuk. Kagak jadi mancing karena bengkak, pakai celana susah. Malam Senin istrinya kesian dibawa ke dokter. Dok, ini suami saya. Kenapa bu? Diantuk tahun. Apanya? Itunya dok. Kalau itunya masa saya bawa ke sini? Itunya dok. Mohon dok disuntik keja hilang, ngebetnya aja, bengkaknya jangan. Udah jangan pakai dipikirin. Tuh, maka jika kita bersahabat, berteman sama orang soleh, kita bakal ketularan menjadi orang soleh. Jika kita berkumpul di majelis taklim, kita akan jadi orang yang senang terhadap ilmu. Kun aliman, kata Nabi, jadilah engkau orang alim yang mengajarkan ilmu. Au muta'alliman, kalau enggak bisa jadi orang alim, jadi orang yang belajar, hadir di majelis taklim, di bustanul Qur'an. Kalau enggak juga mau belajar, senang aja sama orang mau belajar. Jangan kesel. Maka kalau senang sama ilmu, senang sama orang soleh, senang sama kebaikan, Allah Ta'ala akan balas kebaikan-kebaikan tersebut. Dianya nggak jadi kiai, anak cucunya bakal jadi kiai. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Abu Hamid Al-Ghazali berkata, ya ahlal qurra. Al-qurra ay ulama al-mutafahim bima'anil Qur'an. Wahai para ulama, wahai garamnya negara. Ulama itu kata Imam Ghazali garamnya negara. Makan sayur asem, kalau garamnya lupa dikasih garam, itu kagak enak. Begitu dicobain adem. Tanya sama istri, kenapa ini sayur asam kok asam, enggak rasa garam? Udah digaremin bang. Mana garamnya? Bawa sini. Begitu dicobain, garamnya enggak berasa asin. Maka garam yang udah enggak berasa asin, enggak dipakai lagi. Begitu ulama kalau sudah terpengaruh sama dunia, kagak asin lagi. Pengaruhnya hilang.
Maka orang tua yang mendidik anak menjadi orang alim, menjadi pinter, paham ilmu agama, dia harus berada pada yang memberikan ilmu, yaitu Allah Subhanahu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Maka orang yang berilmu itu harus berpihak kepada kebenaran. Jangan berpihak kepada kezaliman. Kalau orang yang berilmu berpihak kepada kezaliman, dia telah menyalahi terhadap yang memberikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan almarhum Kiai Haji Rahmatullah Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan cucu-cucunya ulama-ulama, alimun ala sabilil huda, ulama yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah beri kita sehat panjang umur, bisa melaksanakan kewajiban ibadah puasa dengan sempurna, mengikuti aturan-aturan dan adab-adabnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمدلله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mon, lu ngapain tuh? Ini mah hiburan nih sore-sore begini. Gak ada yang bagus bisa, Iya, Bang. Mon, nih bingung. Ngasih apaan sih channel ya? Lu ngapain tuh? Dari tadi ini pengen nyari hiburan yang bagus. Apaan gitu? Lo. Dapat. Oh, Weng, apaan, Weng? Nonton apa tuh? Ini gue nyari hiburan yang enak, yang ditonton enak apa gitu, ngebosenin gitu kan. Oh, nih gue di channel nih. Apaan tuh? Jangol. Hah? Dangdut. Dangdut online. Ada aja. Coba lu cari, coba cari. Mon, coba cari, Mon. Iya. Maksud lu ini? Nah, itu. Coba klik dah. Ini. Ya, Ada juga dong. Ada ya? Iya. Coba tonton dulu deh. Ada captak apa sih? Iya juga, bisa aja kalau demplon-demplon. Ini sih acara paling keren kayaknya nih. Iya, Mon. Ini kalau misalnya kayak gini nih, kita harus support nih. Oke deh kalau gitu, like, subscribe. Oke, lonceng. Oke, Ini siap. kebetulan ini channel punya temen gue ini, Mong. Orang mana emang? Orang Bekasi. Bekasi di mana? Jadi asing. Kita dong. Nah, iya dekat rumah gua. Wow, berarti kita harus benar-benar support nih. Nah, Ya udah kalau begitu kita tonton aja dulu. Oke? Oke. Oke. Langsung, Mon.